Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacana tolong-menolong telah lama ada sebagaimana sejarah mencatat kelapangan hati kaum Ansor yang menerima saudara seimannya, kaum Muhajirin, ketika mereka dalam pelarian untuk menyelamatkan diri. Tolong-menolong dalam kebaikan merupakan salah satu wujud nyata daripada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada relasinya, manusia dalam berkehidupan akan menuju kepada dua arah, yaitu secara vertikal, hablum minallah, dan secara horizontal, hablum minannas. Tolong-menolong merupakan salah satu wujud bahwa di antara manusia atau kelompok memiliki ikatan empati dapat merasakan yang orang lain rasakan ketika dalam keadaan susah, juga merealisasikan perasaan tersebut dengan tindakan. Maka penting mengetahui pembahasan Al-Quran terhadap isu ini sehingga batasan dan penerapannya dapat diketahui dan diaplikasikan dalam kehidupan. Hakikat dan ruang lingkup tolong-menolong. Tolong-menolong maknanya setara dengan bertolong-tolongan, bantu-membantu, atau dengan kata lain, saling menolong. Tindakan tolong-menolong dapat memperkuat hubungan positif dengan semua orang di sekitar. Tolong-menolong dengan jenisnya dalam Al-Quran terbagi kepada 5 macam lafaz. Di antaranya, 1. Lafaz ta'awun dapat diartikan dengan pertolongan yang berupa dukungan atau bekerja sama di antara kedua belah pihak. 2. Lafaz nasoro artinya pertolongan atas suatu tindakan yang zalim atau mazlum. 3. Lafaz aulia pengertiannya kerabat, teman atau pelindung. Ibnu Arabi berpendapat bahwa wali adalah pengikut seseorang yang dicintai. Antonim kata wali adalah adu atau musuh. 4. Lafaz ushdud yang berarti menguatkan atau menolong dengan merupakan antonim daripada lain atau lembut. 5. Lafaz sa'id berarti bahagia atau beruntung. Adapun dalam sirat is'ad bermakna mu'awanah, pertolongan. Penafsiran ayat-ayat tolong-menolong. Term tolong-menolong banyak dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuk atau masdar. Adapun di antara beberapa contohnya, pada penafsiran dari setiap lafaz, mari kita simak bersama. 1. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hamka menjelaskan bahwa perhatian ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman yang mengandung pesan pemeliharaan kesucian dalam ibadah serta pembentukan masyarakat dalam tolong-menolong pada kebaikan dan takwa. Adapun Ibnu Katsir mengutip pendapat Imam Ahmad bahwa telah menceritakan kepada kami Hashim, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Abi Bakar bin Anas dari kakeknya Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bantulah saudaramu, baik yang zalim maupun yang terzalimi. Katakan, wahai Rasulullah, ini adalah pertolongan bagi mereka yang terzalimi. Lalu bagaimana aku menolong orang yang zalim? Beliau bersabda, kamu tahan dia dan cegah dia, sesungguhnya itu adalah pertolongan. 2. Surah Al-Anfal ayat 74. Walladzina awaw wa nasuru ulaika humul mu'minuna haqqan. Hamka menjelaskan, Allah menempatkan kedudukan yang tinggi bagi dua golongan, yakni muhajirin yang telah percaya dan mau berjihad di jalan Allah, dan Ansor yang membuka pintu menerima kaum seperjuangannya, dibela serta ditolong.
Dua kelompok tersebut telah membuktikan keimanannya dengan tindakannya. Mereka yang dahulu bersalah, kemudian Allah maafkan ketika mereka bertaubat. Adapun Ibnu Jarir menjelaskan bahwa kaum Ansor memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin pun mau berhijrah, tidak seperti mereka yang beriman tetapi tetap tinggal dengan kaum musyrik. Itulah keimanan yang benar. 3. Surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kalimat ayat sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, saling membela dan saling mendukung. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, yaitu orang mukmin bagi mukmin yang lain adalah seperti bangunan. Mereka saling mendukung satu sama lainnya. Dan Rasulullah SAW menyilangkan jari-jari tangan beliau. Adapun menurut Hamka, kaum mukmin bersatu saling bantu-membantu, yang darinya lah timbul persaudaraan atau ukhuwah. Kehidupan tolong-menolong tersebut tercermin di antara sahabat Nabi, di mana mereka yang kaya mencintai yang miskin dan yang miskin mendoakan yang kaya. 4. Surah Toha ayat 31. Ushdud bihi azri. Hamka berpendapat bahwa ayat 25 dan 35 ini digolongkan dengan tema doa permohonan Musa. Kepemimpinan Musa setelah jatuhnya Fir'aun, ia merasa butuh seorang wazir untuk membantu tugasnya dalam menyiarkan agama Allah. Musa merupakan sosok yang kuat, keras kepala, dan keras hati, sehingga banyak yang takluk padanya karena ketakutan. Maka Harun akan menjadi penolong dan pelengkapnya dalam memberikan kekuatan, yang memiliki kefasihan dalam bertutur dan berpidato, sehingga dapat menarik hati dan dapat diterima oleh kaumnya dengan senang hati. 5. Surah Hud ayat 105. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya yang menceritakan pelajaran dari kisah-kisah umat yang zalim. Setelah Allah menyebutkan pembalasan atas perbuatan zalim di dunia, di sini Allah menyampaikan pelajaran tentang pembalasan di akhirat bagi setiap individu, baik yang celaka maupun yang bahagia. Adapun Hamka menjelaskan, hari kiamat merupakan hari yang sangat dahsyat, yang waktu terjadinya telah ditetapkan oleh Allah. Keterpukauan terhadap hakim-hakim membuat tak seorang pun dapat mengangkat mulut-mulut mereka. Ketidakmampuan tersebut dikarenakan mereka menyaksikan persidangan Allah yang amat besar. Munasabah pada ayat 103 dijelaskan bahwa rasa takut muncul dari getaran keimanan seseorang yang menjadikan semakin taat kepada Tuhan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa eksistensi keimanan dari tindakan tolong-menolong dapat disimpulkan pada beberapa poin berikut. 1. Ta'awun pada surah Al-Maidah ayat 2, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamka, bahwa khitab ayat ini bagi orang yang beriman untuk melaksanakan syariat dengan baik dan membangun masyarakat dengan tolong-menolong. 2. Nasoro pada surah Al-Anfal ayat 74 berarti pertolongan yang diberikan oleh kaum Ansor merupakan cerminan daripada keimanan yang benar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir. 3. Aulia atau walayah pada surah At-Taubah ayat 71
berarti pemimpin yang dimaksudkan dengan pembelaan dan dukungan yang terjadi di antara mukmin dan mukminat sehingga terciptanya ukhuwah. 4. Ushdud pada surah Toha ayat 31 berarti peneguhan dengan kehadiran Harun yang membantu Nabi Musa. Keimanan yang tercermin pada ayat ini yaitu penyerahan diri Musa kepada Allah dengan permohonannya untuk diberikan kekuatan dalam memimpin umat setelah Firaun. 5. Sa'in pada surah Hud ayat 105 berarti kebaikan yang berasal dari pertolongan Allah. Nilai keimanan tercermin pada munasabah di ayat 103 bahwa rasa takut muncul dari getaran keimanan seseorang yang menjadikannya semakin taat kepada Tuhan, sehingga pada ayat ini akan berbuah kebahagiaan. Demikianlah penjelasan ayat-ayat tolong-menolong. Semoga kita dapat mengamalkan dalam berkehidupan sebagai hamba yang beriman kepada pedoman kita Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.